Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Chandra Permana dengan NIM 230001881. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek keamanan komputer tentang analisis peta okupasi bidang keamanan informasi. Oke, yang pertama di pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa dampak signifikan terhadap cara organisasi mengelola dan memanfaatkan data. Digitalisasi di hampir seluruh sektor pemerintahan, pendidikan, keuangan, kesehatan, dan industri meningkatkan ketergantungan pada sistem informasi. Konsekuensinya, risiko ancaman terhadap keamanan informasi juga meningkat secara drastis. Ancaman seperti kebocoran data, serangan ransomware, phishing, hingga Advanced Persistent Threat atau APT tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi organisasi dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, keamanan informasi menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar isu teknis. Dalam konteks ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang keamanan informasi. Muncul berbagai profesi seperti cybersecurity analyst, security engineer, SOC analyst, auditor keamanan informasi, dan risk manager. Untuk memahami hubungan antara profesi, kompetensi, dan standar yang dibutuhkan, diperlukan suatu peta okupasi bidang keamanan informasi. Peta okupasi berfungsi sebagai jembatan antara dunia pendidikan, kebutuhan industri, dan kebijakan pemerintah. Dengan mengacu pada standar nasional dan internasional seperti SKKNI, KKNI, ISO, RI, atau IEC, serta indeks kami dari BSSN. Lalu di sini kita akan membahas konsep peta okupasi bidang keamanan informasi. Yang pertama ada pengertian peta okupasi. Peta okupasi bidang keamanan informasi adalah gambaran terstruktur yang memetakan jenis profesi, peran kerja, kompetensi, serta kualifikasi yang dibutuhkan dalam bidang keamanan informasi. Peta ini menunjukkan hubungan antara jabatan dan fungsi kerja, tingkat keahlian dari level pemula hingga ahli, kompetensi teknis dan non-teknis yang harus dimiliki. Dengan adanya peta okupasi, pengembangan karir di bidang keamanan informasi menjadi lebih jelas dan terarah. Yang kedua, tujuan penyusunan peta okupasi. Tujuan utama penyusunan peta okupasi antara lain: 1. Menyelaraskan kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan pendidikan tinggi. 2. Menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan keamanan informasi. 3. Mendukung pengembangan sertifikasi profesi yang relevan. 4. Membantu individu dalam merencanakan jalur karir di bidang keamanan cyber. Tanpa peta okupasi yang jelas, sering terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan nyata di lapangan. Lalu ada yang ketiga, pihak yang membutuhkan peta okupasi. Peta okupasi dibutuhkan oleh berbagai pihak, antara lain akademisi sebagai dasar penyusunan kurikulum, capaian pembelajaran, dan praktikum. Yang kedua ada industri untuk rekrutmen, penempatan tenaga kerja, dan perencanaan pelatihan. Yang ketiga, pemerintah sebagai dasar kebijakan pengembangan SDM keamanan cyber nasional. Manfaat dalam pengembangan SDM keamanan cyber.
Manfaat utama peta okupasi adalah memberikan kejelasan jalur karir, meningkatkan relevansi kompetensi lulusan, serta mendorong profesionalisme melalui standar dan sertifikasi yang terukur. Yang ketiga ada kategori jenis okupasi keamanan informasi. Bidang keamanan informasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama. Yang pertama ada governance, risk and compliance atau GRC. Kategori ini berfokus pada aspek tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi. Contoh perannya yaitu seperti Information Security Governance Officer yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan standar dan prosedur keamanan informasi agar selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Yang kedua, lalu ada risk analyst yang melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko keamanan informasi serta merekomendasikan langkah mitigasi risiko. Lalu ada compliance officer memastikan penerapan keamanan informasi telah mematuhi regulasi, standar, dan kebijakan internal maupun eksternal. Peran ini memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keamanan informasi selaras dengan standar dan regulasi yang berlaku. Lalu yang kedua ada security engineering dan security operation. Kategori ini berorientasi pada implementasi teknis keamanan. Contoh peran seperti security engineer merancang dan mengimplementasikan solusi keamanan seperti firewall, enkripsi, dan sistem proteksi jaringan. Lalu ada network security administrator yang mengelola dan memelihara keamanan jaringan termasuk konfigurasi perangkat keamanan dan pemantauan traffic. Lalu ada SOC analis. Tugasnya memantau sistem keamanan secara real time, menganalisis log dan alert, serta merespon insiden keamanan. Fokus utamanya adalah merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem keamanan seperti firewall, IDS atau IPS, SIEM, dan mekanisme respons insiden. Lalu dalam kategori yang ketiga ada cyber defense dan offensive security. Kategori ini berkaitan langsung dengan ancaman dan serangan cyber. Contoh peran, cyber defense analyst yang menganalisis pola serangan dan ancaman cyber untuk meningkatkan sistem pertahanan organisasi. Lalu ada incident responder yang menangani insiden keamanan mulai dari deteksi, isolasi, pemulihan, hingga pelaporan insiden. Lalu ada penetration tester, tugasnya melakukan pengujian keamanan dengan mensimulasikan serangan untuk menemukan celah keamanan sistem. Lalu ada digital forensic analyst yang melakukan investigasi forensik digital untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti insiden cyber. Peran ini bertugas mendeteksi, menganalisis, menanggapi, dan menguji kelemahan keamanan sistem. Lalu di kategori yang keempat ada audit dan assurance keamanan informasi. Kategori ini berfokus pada evaluasi dan penilaian efektivitas pengendalian keamanan. Contoh peran, auditor keamanan informasi melakukan audit terhadap penerapan keamanan informasi berdasarkan standar seperti ISO atau IEC. Lalu ada IT auditor mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian TI untuk memastikan keandalan, keamanan, dan kepatuhan. Auditor memastikan bahwa sistem keamanan telah diterapkan sesuai standar dan kebijakan. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa keamanan informasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek manajerial dan strategis. Lalu, kompetensi dan skill yang dibutuhkan. Setiap kategori okupasi keamanan informasi membutuhkan kombinasi kompetensi teknis
non-teknis, dan soft skill. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri. Yang pertama itu kompetensi teknis. Kompetensi teknis merupakan kemampuan inti yang berkaitan langsung dengan pengamanan sistem dan informasi, antara lain pemahaman jaringan dan sistem operasi, yang mencakup arsitektur jaringan, protokol komunikasi, serta sistem operasi sebagai fondasi pengamanan. Lalu ada kriptografi dan keamanan data, meliputi enkripsi, hashing, dan manajemen kunci untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Yang ketiga ada manajemen risiko dan standar keamanan yang dengan kemampuan menerapkan kontrol keamanan berdasarkan standar. Lalu ada penetration testing dan forensik digital, menguji kelemahan sistem dan menganalisis bukti digital setelah terjadinya insiden keamanan. Kompetensi teknis menentukan kemampuan profesional dalam menghadapi ancaman cyber secara langsung. Lalu yang kedua ada kompetensi non-teknis. Kompetensi non-teknis berkaitan dengan kemampuan manajerial dan konseptual, antara lain analisis risiko dan pengambilan keputusan, yang menilai dampak dan kemungkinan risiko untuk menentukan prioritas pengamanan. Lalu ada dokumentasi dan pelaporan, yang menyusun laporan teknis dan non-teknis yang dapat dipahami oleh manajemen. Pemahaman, regulasi, dan standar, yaitu memahami hukum, regulasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan informasi. Kompetensi ini penting untuk menjembatani aspek teknis dengan kebutuhan organisasi. Lalu ada soft skill. Soft skill mendukung efektivitas kerja profesional, keamanan informasi dalam tim dan organisasi, antara lain berpikir kritis dan analitis, menganalisis masalah kompleks dan mencari solusi yang tepat, komunikasi efektif, menyampaikan isu keamanan kepada pihak teknis maupun non-teknis, etika profesi dan integritas, menjaga kerahasiaan informasi dan kepercayaan organisasi, kemampuan bekerja di bawah tekanan, menangani insiden keamanan yang bersifat mendesak dan kritis. Kombinasi kompetensi teknis, non-teknis, dan soft skill inilah yang menentukan efektivitas seorang profesional keamanan informasi. Lalu yang kelima ada keterkaitan dengan standar dan sertifikasi. Keterkaitan antara peta okupasi, standar, dan sertifikasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peran keamanan informasi memiliki dasar kompetensi yang terukur dan diakui. Yang pertama, standar nasional dan internasional. Standar berfungsi sebagai acuan dalam menentukan kompetensi, proses kerja, dan tingkat kematangan keamanan informasi antara lain. Yang pertama itu ada SKKNI atau Standar Kompetensi Kajian Nasional Indonesia yang menjadi dasar penetapan unit kompetensi untuk setiap peran keamanan informasi di tingkat nasional. Lalu ada KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang memetakan tingkat kualifikasi tenaga kerja mulai dari level operator hingga level ahli dan manajerial. Yang ketiga ada ISO atau IEC, Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang menjadi rujukan utama pada aspek tata kelola, operasional, dan audit. Lalu ada Indeks KAMI BSSN digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan kematangan penerapan keamanan informasi dalam suatu organisasi. Standar-standar ini memastikan bahwa penerapan keamanan informasi tidak bersifat ADHC, tetapi sistematis dan dapat dievaluasi. Lalu ada sertifikat kompetensi. Sertifikat sertifikasi merupakan bentuk pengakuan formal atas kompetensi individu, antara lain sertifikasi nasional, yaitu
BNSP atau LSP yang berbasis SKKNI dan diakui secara resmi di Indonesia. Lalu ada sertifikasi internasional yang meningkatkan daya saing global dan menunjukkan penguasaan praktik terbaik internasional. Sertifikasi berperan sebagai bukti objektif kompetensi, meningkatkan kredibilitas profesional, serta mempermudah industri dalam proses rekrutmen dan penilaian SDM. Contoh implementasi atau studi kasus. Yang pertama yaitu dunia pendidikan. Perguruan tinggi memanfaatkan peta okupasi untuk memetakan lulusan informatika ke peran seperti cybersecurity, analis atau SOC analis melalui kurikulum, praktikum, dan sertifikasi pendukung. Di dunia industri sendiri, perusahaan menggunakan peta okupasi sebagai dasar rekrutmen, pelatihan internal, dan penetapan jalur karir keamanan informasi. Lalu ada analisis dan pembahasan. Yang pertama, kesesuaian peta okupasi dengan kebutuhan industri. Secara struktural, peta okupasi bidang keamanan informasi telah mencerminkan kebutuhan industri modern. Pembagian peran ke dalam kategori strategis, GRC, teknis, yaitu security engineering dan operations, hingga evaluatif, audit, dan assurance menunjukkan bahwa keamanan informasi dipahami sebagai sistem terpadu, bukan aktivitas parsial. Industri saat ini tidak hanya membutuhkan tenaga teknis yang mampu mengamankan sistem, tapi juga profesional yang mampu mengelola resiko, menyusun kebijakan keamanan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta melakukan evaluasi berkelanjutan. Dalam konteks ini, peta okupasi berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu organisasi membangun tim keamanan informasi secara berlapis dan berkelanjutan. Lalu ada kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Meskipun peta okupasi sudah tersedia, masih terdapat kesenjangan signifikan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri. Permasalahan utama meliputi dominasi pembelajaran teoritis tanpa cukup praktik berbasis kasus nyata. Lalu ada minimnya paparan mahasiswa terhadap tools dan skenario keamanan informasi yang digunakan di industri. Lalu kurangnya integrasi sertifikat profesional dalam proses pembelajaran. Akibatnya banyak lulusan informatika belum siap mengisi peran spesifik dalam peta okupasi dan memerlukan pelatihan tambahan saat memasuki dunia kerja. Tantangan dinamis ancaman cyber. Tantangan utama lain adalah sifat ancaman cyber yang sangat dinamis. Perkembangan teknologi seperti cloud computing, Internet of Things, dan kecerdasan buatan melahirkan vektor serangan baru yang lebih kompleks. Hal ini berdampak langsung pada peta okupasi, karena kompetensi yang relevan hari ini dapat menjadi usang dalam waktu singkat. Profesional keamanan informasi dituntut untuk terus melakukan pembaruan pengetahuan dan keterampilan. Sertifikasi dan pelatihan harus bersifat berkelanjutan, bukan sekali selesai. Dengan demikian, peta okupasi harus dipahami sebagai dokumen hidup yang perlu diperbarui secara berkala. Lalu ada peluang karir dan strategi mahasiswa informatika. Di balik tantangan tersebut, peluang karir di bidang keamanan informasi sangat besar. Meningkatnya regulasi perlindungan data dan digitalisasi layanan publik maupun privat mendorong permintaan tenaga kerja keamanan cyber. Bagi mahasiswa informatika, peta okupasi dapat dimanfaatkan sebagai panduan strategis untuk menentukan fokus karir sejak dini, memilih kompetensi yang relevan untuk dikembangkan, merencanakan sertifikasi yang sesuai dengan peran yang dituju. Mahasiswa yang mampu memetakan dirinya ke dalam peta okupasi akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan lulusan yang tidak memiliki arah yang jelas. Kesimpulannya, peta okupasi bidang keamanan informasi merupakan instrumen strategis dalam pengembangan sumber daya manusia keamanan cyber. Peta ini menghubungkan kebutuhan industri
standar kompetensi, dunia pendidikan, dan jalur karir profesional ke dalam satu kerangka yang terintegrasi. Melalui pemahaman peta okupasi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengamanan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.